Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sistiani dari jurusan manajemen, NIM 175100093. Baik, saya di sini akan membuat video dengan judul pengambilan keputusan investor di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan indeks harga saham. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis sekuritas yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Nanang Khairuddin. Sesuai dengan judul yang saya angkat, langsung saja sebagai pengantar ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator untuk melihat pergerakan harga saham pada satu periode tertentu. Jadi yang dimaksud dengan indeks harga saham itu sendiri adalah sebagai tolak ukur atau alat untuk menganalisis investor bagaimana sih pergerakan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi dengan adanya indeks harga saham, maka investor itu dapat melihat bagaimana tren pergerakan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu macam-macam indeks harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Macam-macam indeks harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sendiri ada 7. Yang pertama yaitu indeks individual. Indeks individual ini adalah indeks harga saham yang menggunakan harga masing-masing saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu indeks harga saham sektoral. Sesuai dengan namanya, indeks harga saham sektoral, maka indeks harga saham ini itu menggunakan saham dan dikelompokkan berdasarkan sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Misalkan sektor pertanian memiliki indeks harga saham sendiri, sektor perdagangan memiliki indeks harga saham sendiri. Jadi indeks harga sahamnya berdasarkan dengan sektor-sektor yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Indeks saham gabungan yaitu indeks saham yang tidak adanya pengelompokan berdasarkan subsektor atau yang lain sebagainya. Jadi indeks harga saham gabungan ini sendiri yaitu total dari seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian akan dilakukan akumulasi perhitungan sehingga akan mendapatkan hasil indeks harga saham tersebut. Yang keempat yaitu indeks LQ45. Sesuai dengan namanya LQ45, maka di dalam indeks ini hanya terdaftarkan 45 saham atau hanya terdapat 45 saham di dalamnya. Pemilihan 45 saham ini sendiri berdasarkan dengan likuiditas perdagangan dan juga kapasitas pasar. Jadi dalam pemilihannya dua variabel yang menjadikan acuan oleh indeks LQ45 yaitu sebesar apa likuiditas perdagangan perusahaan dan juga bagaimana tingkat kapasitas yang ada di pasar perusahaan tersebut. Selanjutnya, 45 saham ini bukanlah saham yang menetap pada setiap periodenya. Jadi setiap 6 bulan sekali akan ada daftar 45 saham yang terdaftar dalam LQ45 dan itu akan berubah sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan oleh indeks LQ45. Yang kelima adalah indeks syariah atau Jakarta Islamic Index. Dari namanya kita dapat mengetahui bahwa di dalam indeks ini terdapat 30 saham syariah. Saham syariah sendiri adalah saham yang tidak mengandung unsur riba di dalamnya dan juga tidak melanggar syariat-syariat yang berlaku di dalam Islam. Yang keenam adalah indeks papan utama dan indeks papan pengembangan. Indeks harga saham ini adalah indeks harga saham yang dikelompokkan secara khusus menjadi dua kelompok, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Yang terakhir adalah indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 ini terdiri dari 100 saham di dalamnya, di mana indeks Kompas 100 ini merupakan indeks kerjasama dari Bursa Efek Indonesia dan juga Kompas. Jadi 100 saham yang ada di dalamnya adalah saham yang telah ditentukan berdasarkan sebuah proses yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan juga Kompas. Berikut tadi adalah materi pengantar yang saya sampaikan. Langsung saja kita mencapai pada inti dari topik yang saya angkat dalam video ini, yaitu bagaimana sih keputusan terbaik yang harus diambil oleh investor di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jadi sebagai investor,
kita harus mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terupdate pada perdagangan saham atau di pasar saham itu sendiri. Jadi kita harus sering-sering mengupdate informasi entah itu dari berita ataupun dari Bursa Efek Indonesia terhadap indeks harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Jadinya sebagai investor kita harus selalu memantau bagaimana tren atau pergerakan dari indeks saham, terutama saham yang telah kita beli. Dengan kita menganalisis indeks saham tersebut, kita akan mengetahui bagaimana tren dari indeks harga saham itu sendiri. Jadi dengan kita mengetahui trennya, maka kita akan mengetahui bagaimana pergerakan pada beberapa periode atau pada beberapa waktu. Dengan menganalisis tren indeks harga saham, maka investor akan mengetahui bagaimana pergerakan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sehingga hal tersebut akan membantu kita sebagai investor dalam pengambilan keputusan. Apakah kita akan menahan atau menjual, ataukah kita harus membeli saham, ataukah kita harus melepaskan saham. Yang selanjutnya yaitu melihat data terdahulu dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh investor sebelum melakukan sebuah investasi. Dengan menganalisis data terdahulu, maka kita dapat melihat ramalan dari tingkat resiko yang akan kita dapatkan dan tingkat return yang akan kita dapatkan dari investasi yang telah kita lakukan. Setelah melakukan analisa, maka kita akan mengkaji ulang kedua informasi tersebut, kedua langkah yang telah kita lakukan di atas. Dengan hal tersebut, maka investor dapat menentukan bagaimana untuk kedepannya. Berdasarkan update berita dari liputan6.com, dapat dilihat bahwa ISHG atau salah satu indeks harga saham tutup menguat pada perdagangan Kamis pekan ini dengan berada di zona hijau. Penutupan perdagangan saham pada 9 April 2020, ISHG tutup menguat pada poin 22,38 atau sekitar 0,48% ke posisi 4.649,07. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.